Teknologi kelompok 3. Nah, kali ini kami akan mewawancarai penjual koran. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nuriadeni Ahmar. Saya Nabila Rizkyani. Saya Kasih Tifal Ramadhani. Saya Marani Putri. Saya Wandi. Dan ada satu lagi yaitu Riko Ricardo. So, mari simak video kita sama-sama. Dadah. Alasan Bapak jual koran ini ada apa ya alasannya? Alasannya sebagai mata pencarian. Sebagai mata pencaharian. Kalau sebelumnya ada nggak Bapak kayak pekerjaan lain ini? Atau pekerjaan sampingannya gitu? Sebelum enggak ada. Selain itu cuma bidang olahraga, Oh, olahraga. Nah, yang- Olahraga apa tuh Pak? atletik, Oh, atletik. tolak lempar. Itu yang khusus yang difabel. Oh, ada yang gitu ya. Kan ada tuh kan. Oh, yang biasa latihan di Ya, satu di Oh, kabel, betul ada. oke. Nah, Kalau apa pertimbangan Bapak untuk tetap jualan koran ini? oh itu sebagai untuk motivasi pencarian hari-hari sebagai menghidup ekonomi. Jadi untuk sebagai bahan tetap pekerjaan. Oke. Kalau ini kan mengapa Bapak ambil lokasi di sini sedangkan lokasi lain pun juga ada? Ya mungkin sekarang ini berbeda ya. Berbedanya nggak bisa bebas. Nah, tempat-tempat yang tertentu aja yang bisa kan. Nah, kalau dulu kan lampu merah kan dilarang, nggak diperbolehkan. Sering kena tangkap, 2 hari nggak kasih makan. Dari dinas sosial pernah gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah sekarang mulai ini mungkin berganti pemerintah kan beda-beda kan. Nah, mungkin ada perbaruan, mungkin ada kebijakan. Alhamdulillah sekarang bisalah untuk bertahan sebagai pencarian ekonomi hari-hari. Kalau menurut Bapak pribadi nih, Bapak udah pernah sebelumnya selain di lokasi ini, Bapak udah pernah berjualan di lokasi? Pernah di SPBU Paris 2. Oh, seperti itu. Nah, menurut Bapak lokasi ini ada memberikan keuntungan tersendiri nggak dibanding lokasi? Alhamdulillah. Sebagai keuntungan untuk menutupi sehari-hari, alhamdulillah. Bahasa kan. Jadi itulah. Maka setiap kita langkah berusaha maksimal mungkin, insya Allah ada jalan rezekinya kan. Yang penting kita berusaha maksimal mungkin dengan semangat ya kan. Tidak memikirkan dengan keadaan menyesuaikan diri kan gitu. Yang penting kita untuk bertahan hidup kan gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, per eksemplarnya koran ini dijual dengan harga berapa ya? 2.000. 2.000 per eksemplar. 2.000 per ekspor. Nah, kalau sehari-hari ini biasanya bisa mendapatkan penghasilan berapa ya Pak? Ya tergantung kita target bawah. Oh, Nah, Biasa tergantung targetnya berapa? biasa targetnya 100. 100 eksemplar. Satu eksemplar per hari. Nah, itu bagaimana ya Pak kalau misalnya targetnya tidak mencukupi? Maksimal mungkin lah. Ya alhamdulillah lah. Udah dari 2009 mulai penjualan pengopar koran namanya sebagai pengasung kan. Alhamdulillah sampai sekarang. Distributornya lah gitu ya. Berputar-putar kan. Kalau Bapak biasanya berdagang dari kapan nih Pak waktunya? Kan dari pagi. Oh waktunya. Nah, paling targetnya dari mulainya jam-jam 6 pagi kan. Paling mentok itu jam 9 pagi. Nah, dah selesai alhamdulillah. Jadi kita harus selesai habis. Kalau enggak habis ini tanggung. Kita bayar sendiri. Sekarang udah ada berbeda atur. Dulu kalau nggak habis kan kembalikan kan. Sekarang ini enggak, ditanggung sendiri. Risiko. Habis nggak habis harus sendiri. Berarti kalau misalnya tidak habis nih korannya, berarti ini kita harus istilahnya nombokkan. Nomborkan dari perusahaan. Kalau dari Bapak sendiri pernah nggak Pak nombokkan gitu? Oh, hampir tiap hari. Hampir tiap hari.
tapi nggak banyak sih, sedang-sedang ya kan, sesuai ya kan. Jangan sampai tekor, yang penting tersohor bahasa kan gitu. Udah. Biasanya nih Bapak ngatur penghasilannya ini untuk kebutuhan sehari-harinya bagaimana? Sistemnya kita menyesuaikan pengeluaran antara pemasukan. Kalau pengeluaran pemasukan kita segini ya mungkin pengeluaran kita mungkin kurang sedikit kan gitu. Kalau pemasukannya segitu melebihi dari pengeluaran tidak sesuai. Dari mana yang nombor kan gitu sistemnya. Semampu aja macam gitu. Dari hasil Bapak menjual ini sekiranya masih cukup nggak dalam diri Bapak ini untuk menabung, menyisihkan? Alhamdulillah. Lebih, insya Allah lebih. Rezekinya ada ya? Ada rezeki. Yang kita semangat berusaha gitu ya. Bapak ada nggak punya keinginan untuk mencari pekerjaan lain selain jadi penjual koran? Ya sementara belum ada niat. Karena sesuai dengan kondisi kita kan, fisik. Kita mau menyesuaikan menerima dengan keadaan di mana ya mungkin orang ada pertimbangan mau kerja ini mau kerja itu mungkin tidak sesuai dengan fisik kan, jadi kan mungkin orang ada pertimbangan dari bos-bos lah kan. Jadi alhamdulillah inilah sebagai untuk sementara untuk bertahan hidup. Kalau Bapak ini punya anak nggak Pak, atau punya keluarga lain, punya anak? Ya alhamdulillah punya anak, punya istri. Berapa tuh anaknya Pak? Satu. Oh, satu. Masih sekolah? Belum sekolah masih Oh, belum kecil. sekolah. Ini masih kecil ya Pak? Masih kecil. Apa harapan Bapak untuk anak Bapak kedepannya? Yang persiapannya dia sebagai orang lah kan, mungkin sebagai ada nama lah kan, ya kan? Sebagai ada nama lah dari bagian-bagian yang lain kan gitu niatnya. Cuma belum tahu nih mau jadi apa, kita belum tahu, tergantung niat kita masing-masing kan. Niat anak kita gimana, niat orang tuanya gimana, kita tidak tahu lah ke depannya kan. Tapi kalau niat sih sukses Amin. gitu. Terus Pertanyaan terakhir, apakah Bapak ini merasa profesi ini bisa bertahan hingga masa depan? Menurut Mungkin Bapak insya Allah bertahan. Insya Allah bertahan. Yang penting tergantung dari perusahaan ini. Kalau perusahaan ini tidak bertahan ya mau diapakan kan. Jadi selagi dia masih ada bertahan, insya Allah. Inilah untuk sementara sebagai untuk mencari mata pencarian bertahan. Oke. Terima kasih. Banyak Pak. Nah, apa yang menjadi alasan utama Bapak memilih pekerjaan sebagai penjual koran? Saya memilih jual koran ini karena kerja bangunan pun tidak seberapa untuk keluarga kan. Kalau kayak gini kan ada gaji bulanan. Jadi saya memilih kerja kayak gini. Jadi tidak begitu berat kerjaannya. Berarti sampingan Bapak ini juga sebagai kuli bangunan ya? Saya Pekerjaan biasanya bangunan. waktu pertama kali ini saya kerja kuli bangunan. Jadi saya tak mampu, jadi saya pindah kerja korannya. Karena gajinya tidak seberapa gitu gaji bangunan. Terus apa pertimbangan Bapak sehingga tetap bertahan menjadi penjual koran sampai sekarang? Karena inilah yang bisa untuk bertahan kerja koran ini sampai sekarang lah, kerja koran ini saya bisa untuk bertahan karena saya yang diharapkan kan gaji bulanan ada sekitaran 1 juta lebih lah gitu ya. Tak ada gila. Kira-kira penghasilan Bapak dalam sehari itu berapa? Tak tentu kalau ini. Kalau ini kadang-kadang tuh ada 50, kadang-kadang 40, tak tentu. Saya dapat untungnya nih, tak tentu. Biasa ngambil ininya berapa jumlahnya? Korannya? 60. Oh, 60.
satu itunya berapa jualnya? 2.000. 2.000. Karena dari kantor memang ada harganya 2.000. Memang tak bisa jual tinggi saya karena memang ada harganya gitu. Tak bisa kita bohongin. Apakah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Bapak dan sehari-hari? Alhamdulillah, saya ada kerja sampingan lagi. Saya kan habis kerja ini saya langsung kerja parkir saya. Oh, parkir di mana tuh Pak? Kalau boleh Di tahu? Skap. Oh, discount. Terus kalau untuk Bapak ngelola keuangannya ini untuk kebutuhan sehari-hari apakah cukup atau gimana gitu pengelolaan? Alhamdulillah cukup. Terus sehari-hari ya, alhamdulillah. Kira-kira kondisi keuangan Bapak nih kalau tidak mencukupi ini gimana Pak? Ya mana ya, dicukup-cukupin aja. Karena saya setiap sore kan saya parkir itu pasti ada dapat duit. Istilahnya kerja di sini biasanya dapat 40, nanti di parkiran itu biasanya dapat 80 gitu ya. Apakah Bapak punya keinginan untuk mencari pekerjaan lain selain menjadi penjual koran? Nah itu kurang tahu saya. Tak ada. Masih belum ada gambaran. Belum ada tak ada ya? gambaran masih. Rencananya sih kalau ada lebih enak mau pindah lagi dari jual koran gitu Pak. Karena malu kita dah jual nggak gini. Memang sih bukan pengemis saya, cuma jual koran gitu Pak. Kalau ada lebih ringan saya mau pindah. Kalau boleh tahu kerjaan apa yang Bapak cita-citakan kalau mendapatkan kesempatan lain? Apa ya? Tak tahu lah saya. Kalau dapat sih bongkar-bongkar barang dari kontainer kayak kawan-kawan saya, tapi belum ada gambaran dari kawan-kawan tuh. Saya kan masih menunggu, jadi kawan tuh belum ada panggilan gitu Pak. Terus bagaimana kondisi keuangan keluarga Bapak ketika penjualan sedang sepi? Tapi ya, biar sepi pun kita kan namanya kalau mau sepi namanya rezeki itu tak apa-apa lah, kita terima sedikit pun diterima, sebanyak lebih banyak pun saya terima. Hanya untuk keluarga saya tuh ya biasalah dicukup-cukupin aja. Kalau waktunya kecil waktunya besar dicukup-cukupin aja di rumah tuh. Apakah Bapak merasa profesi ini masih bisa bertahan di masa depan nanti? Ya kalau nggak ada kerjaan lain lagi ya boleh buat, saya insya Allah bisa bertahan kerja ini. Kalau ada sih saya mau pindah aja. Kalau tak ada saya insya Allah berlanjut. Kalau boleh tahu Bapak punya anak enggak? 2 Oh, anaknya 2. Udah sekolah? udah sekolah kelas 5 kelas 2.